Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Sri Official. Kali ini Kak Sri akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Arka dan Rahasia Hutan Bisik. Di sebuah desa kecil yang bersandar di tepi hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Arka. Usianya baru 10 tahun, tetapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang lebih besar dari usianya. Hutan di belakang desanya, yang oleh orang-orang disebut hutan bisik, adalah misteri terbesar baginya. Kakeknya sering bercerita bahwa hutan itu hidup. Pohon-pohonnya saling berbisik, sungainya menyanyikan lagu-lagu kuno, dan para penghuninya menyimpan kebijaksanaan alam. Suatu hari, Nenek Arka jatuh sakit. Tabib desa sudah mencoba berbagai ramuan, tetapi sakitnya tak kunjung sembuh. Neneknya hanya terbaring lemah dengan nafas yang berat. Dengan kesedihannya, Arka teringat salah satu dongeng kakeknya yang paling ia sukai. Kisah tentang bunga cahaya abadi yang tersembunyi di jantung hutan bisik. Konon, satu kelopak bunga itu, jika diseduh dengan air mata air suci, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan tekad yang membara di dalam hatinya, Arka memutuskan untuk melakukan apa yang belum pernah berani dilakukan anak-anak lain, yaitu memasuki hutan bisik sendirian. Dini hari, saat semua orang masih terlelap, Arka menyelinap keluar rumah. Ia membawa tas kain kecil berisi sepotong roti, sebotol air minum, dan kompas tua milik ayahnya. Begitu melangkahkan kaki melewati barisan pohon terluar, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih sejuk dan aroma tanah basah serta dedaunan menusuk hidungnya. Suara-suara desa hilang, digantikan oleh simfoni alam yang aneh. Benar kata kakeknya, Arka bisa mendengar desiran angin di antara daun-daun terdengar seperti bisikan-bisikan lirih. Awalnya ia merasa takut, tetapi rasa sayangnya pada nenek memberinya keberanian. "Permisi, wahai hutan bisik," bisik Arka dengan sopan. "Aku datang dengan niat baik. Aku hanya ingin mencari bunga cahaya abadi untuk menyembuhkan nenekku." Seolah mengerti, angin berhembus lebih lembut, menuntunnya ke sebuah jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Arka mengikuti jalan itu semakin jauh ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup lama, jalan setapak itu bercabang dua. Arka bingung. Ia mengeluarkan kompasnya, tetapi jarumnya berputar tak menentu. Ia pun tersesat. Saat itulah ia mendengar suara dari atas. "Ho ho, anak manusia, siapa yang kamu cari di tempat ini?" Arka mendongak dan melihat sepasang mata besar berwarna kuning menatapnya dari dahan pohon. Itu adalah seekor burung hantu yang sangat besar dan bijaksana. "Aku Arka, aku mencari bunga cahaya abadi," jawabnya dengan jujur. Burung hantu itu yang bernama Pak Bubo terkekeh pelan. "Bunga itu tidak bisa ditemukan dengan mata biasa, anak muda. Kamu harus belajar mendengarkan dengan hatimu. Hutan ini akan berbicara kepadamu jika kamu mau mendengarkannya." Arka tidak begitu mengerti, tetapi ia mengangguk. Pak Bubo lalu memberinya petunjuk. "Ikuti suara gemericik air yang paling merdu, bukan yang paling keras. Itu akan membawamu ke sungai kebijaksanaan." Arka mengucapkan terima kasih dan mulai memejamkan mata berkonsentrasi penuh. Ia mendengar banyak suara air, tetapi ada satu suara yang terdengar seperti alunan musik yang lembut dan menenangkan. Ia pun berjalan ke arah suara itu. Benar saja, ia tiba di tepi sungai yang airnya begitu jernih hingga ia bisa melihat bebatuan di dasarnya. Namun, sungai itu terlalu lebar dan arusnya cukup deras untuk ia seberangi.
Di saat ia sedang berpikir keras, seekor beruang besar berwarna coklat keluar dari balik semak-semak. Arka sempat terkejut, tetapi beruang itu menatapnya dengan mata yang ramah. Kau ingin menyeberang, anak kecil? Tanya beruang itu dengan suara yang berat dan dalam. Arka mengangguk gugup. Ya, Tuan Beruang, aku harus sampai ke jantung hutan. Namaku Bara, aku bisa membantumu, kata beruang itu. tapi kau harus menjawab pertanyaanku. Apa hal paling berani yang pernah kau lakukan? Arka berpikir sejenak. Hal paling berani adalah masuk ke hutan ini sendirian. Meskipun aku takut, semua ini kulakukan untuk nenekku. Bara tersenyum. Jawaban yang bagus. Keberanian sejati bukanlah tidak memiliki rasa takut, tetapi melakukan apa yang benar meskipun kita merasa takut. Naiklah ke punggungku. Aku naik ke punggung Bara yang besar dan kuat. Dengan mudah Bara menyeberangi sungai itu. Di seberang, Bara menurunkannya. Jalan di depan dijaga oleh Raja Kiko dan pasukannya. Mereka sangat jahil. Jangan tunjukkan rasa kesalmu, tunjukkanlah kebaikan hatimu. Arka berterima kasih kepada Bara dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia dihadang oleh segerombolan monyet yang bergelantungan di dahan-dahan. Seekor monyet yang memakai mahkota dari jalinan daun melompat turun di hadapannya. Berhenti, aku Raja Kiko, penguasa jalur ini. Siapa kau? Dan kenapa kau berani lewat sini? Serunya dengan nada angkuh. Mengingat pesan Bara, Arka membungkuk sopan. Salam Raja Kiko, namaku Arka. Aku punya tujuan mulia dan harus melewati tempat ini. Raja Kiko tertawa mengejek. Semua orang berkata begitu. Kalau kau mau lewat, kau harus memberiku upeti yang paling berharga. Arka memeriksa tasnya. Ia hanya punya sepotong roti. Itu adalah bekal terakhirnya. Perutnya sendiri sudah keroncongan. Namun, ia teringat wajah neneknya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan roti itu dan membelahnya menjadi dua. Ini memang tidak banyak, Raja Kiko, kata Arka sambil menyodorkan separuh rotinya. Tapi ini adalah semua makanan yang aku punya. Aku memberikannya dengan tulus. Raja Kiko terdiam. Ia melihat ketulusan di mata Arka. Monyet-monyet lain pun berhenti berceloteh. Sang raja mengambil roti itu, mengendusnya, lalu memakannya perlahan. Ini roti paling enak yang pernah kumakan, katanya yang membuat Arka tersenyum. Kau anak yang baik, Arka. Kau rela berbagi meski kau sendiri kekurangan. Baiklah, kau boleh lewat. Jalan lurus saja, kau akan menemukan sebuah air terjun kembar. Bunga cahaya abadi tumbuh di gua di belakangnya. Dengan hati yang gembira, Arka berlari mengikuti petunjuk Raja Kiko. Suara gemuruh air terjun semakin jelas terdengar. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang luar biasa indah. Dua air terjun yang megah mengalir deras ke sebuah kolam berwarna biru kehijauan. Sesuai petunjuk, Arka berjalan hati-hati melewati tirai air terjun dan masuk ke sebuah gua. Di dalam gua itu, sebuah cahaya lembut keemasan memancar. Di tengah gua, di atas sebuah batu yang dialiri air mata air suci, tumbuh sekuntum bunga yang kelopaknya bercahaya seperti bintang. Itulah bunga cahaya abadi. Keindahannya membuat Arka terpana. Ia mendekat dengan hati-hati, teringat pesan kakeknya yang lain. Jika kau menemukannya, jangan ambil seluruh bunganya. Petiklah satu kelopaknya saja, maka bunga itu akan terus tumbuh abadi. Arka memetik satu kelopak yang bercahaya paling terang. Begitu kelopak itu ada di tangannya, cahayanya meredup menjadi pendaran hangat. Ia memasukkannya dengan hati-hati ke dalam sebuah kantung kain.
Perjalanan pulangnya terasa jauh lebih mudah. Seolah-olah seluruh hutan bisik kini menjadi sahabatnya. Pak Bubo menunjukkan jalan dari atas. Monyet-monyet Raja Kiko menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi. Dan dari kejauhan ia bisa mendengar auman lembut bara sebagai tanda perpisahan. Arka tiba di rumah saat fajar menyingsing. Ia segera menyeduh kelopak bunga itu dengan air dan memberikannya kepada neneknya. Keajaiban pun terjadi. Setelah meminum ramuan itu, wajah neneknya yang pucat perlahan kembali merona. Sore harinya nenek sudah bisa duduk dan tersenyum kepada Arka. Arka tidak pernah menceritakan petualangannya secara rinci kepada siapapun. Itu adalah rahasianya bersama hutan bisik. Sejak hari itu, ia menjadi penjaga hutan. Ia mengerti bahwa hutan itu bukan tempat yang menakutkan, melainkan tempat yang penuh dengan keajaiban dan kebijaksanaan. Ia belajar pelajaran terpenting, yaitu dengan hati yang tulus, keberanian, dan kebaikan, petualangan terbesar pun bisa kita taklukkan. Dan bisikan hutan kini bukan lagi misteri baginya, melainkan sapaan seorang teman lama. Nah, cerita pun berakhir. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Kak Sri Official. Tunggu video selanjutnya ya. See you, bye-bye.